Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di pertemuan kali ini, yaitu kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu dampak buruk tidak menutup aurat ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ya di surat Al-Ahzab ayat 59 ya, di halaman sebelumnya ya. Jika manusia tidak menutup aurat, maka akan timbul beberapa mudarat ya, atau akibat buruk bagi dirinya, orang lain, masyarakat dan negara ya. Yang pertama ya, akibat buruk bagi dirinya sendiri, ia akan mendapatkan siksa di hari akhirat atau di hari kiamat nanti ya. Kemudian juga akan menimbulkan fitnah bagi dirinya ya, bagi masyarakat. Akibatnya adalah terbentuknya masyarakat yang tidak berakhlak serta terancamnya kehormatan kaum wanita ya. Kemudian bagi negara akan menghambat pembangunan karena pelakunya adalah orang-orang yang tidak berakhlak. Lebih jauh lagi akan berakibat rusaknya akhlak pemuda-pemudi, mudah dipengaruhi budaya asing sehingga merusak tatanan kehidupan ya. Agar muslim dan muslimah terhindar dari fitnah dan bahaya, maka kita wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga pandangan ya. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan di sini bukan kita itu harus menutup mata terus, tidak ya, ataupun kita harus berkacamata hitam terus, juga tidak ya. Menjaga pandangan di sini yaitu dalam pergaulan tentu tidak terlepas dari memandang. Allah memerintahkan agar setiap muslim menjaga pandangannya ya. Seandainya kalau mata kita ini sudah terlalu kagum dengan manusia, melihat seseorang, maka kembalikan lagi niat hati kita ini bahwa orang yang kita lihat itu adalah makhluk Allah ya, adalah ciptaan Allah. Sebaik-baik apapun orang itu ya, secakep apapun orang itu, secantik apapun orang itu, tetap juga dia adalah makhluk Allah dan nanti juga akan sama seperti kita masuk ke dalam tanah dan meninggal ya. Kemudian yang selanjutnya, peliharalah pandanganmu dari dua hal, yaitu ya, ini cara memelihara pandangan kita. Pertama, memandang wanita atau pria yang bukan mahram. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi hati mereka ya. Lebih suci bagi hati mereka. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Jadi Anda sekalian ya, menjaga kemaluan di sini yaitu kita tidak bergaul bebas dengan orang-orang yang bukan mahram kita ya, atau berteman dengan lawan jenis baik laki-laki maupun perempuan. Jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu berteman, tetap berteman biasa saja tapi tidak berlebihan. Apalagi mohon maaf kalau sampai ada yang berpacaran dan sebagainya, maka itu sudah termasuk mendekati zina ya. Kemudian bagi yang perempuan, ini ayat Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nur ini ya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka. Nah, perhiasan di sini yang dimaksud bukan gelang, bukan cincin, bukan kalung ya, tapi perhiasan yang ada di dalam tubuh perempuan. Nah, tentu Ananda yang perempuan pasti paham dan pasti mengerti dengan itu. Hendaknya itu harus ditutup ya, harus ditutup auratnya dengan sempurna.
Kemudian jilbabnya hendaknya harus menutup dadahnya, ya, lebih menjulur ke bawah, ya. Di sekolah kita sudah diajarkan bagi yang sudah duduk di kelas 4, 5 dan 6, hendaknya jilbabnya itu sampai ke pinggang, ya, biar sempurna menutupnya. Kenapa? Seandainya juga keuntungannya kita memakai jilbab besar, kalau seandainya kita sedang berpergian dan tidak membawa mukena, maka jilbab panjang kita itu bisa langsung untuk kita pakai sholat. Karena dia sudah panjang, ya. Karena dia sudah menutup tangan kita, sudah menutup aurat kita. Nah, bagaimana nanti kita mau sholat seandainya di satu masjid atau musola tidak ditemukan ada mukena, sementara jilbab kita kecil, jilbab segitiga, apalagi jilbab segi 5 dan sebagainya. Bagaimana kita mau sholat? Sehingga pada saat tidak ada mukena dan sebagainya, mungkin saja kita tidak akan melakukan sholat. Padahal sholat itu adalah wajib. Yang selanjutnya yaitu memandang gambar-gambar wanita atau tayangan TV serta video yang berbau porno atau hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Ya, harapannya kita tidak sering-sering melihat video-video yang berpakaian-pakaian seksi, apalagi pada saat ini Ananda semua belajar daring yang menggunakan YouTube, mungkin menggunakan HP, laptop dan sebagainya. Di situ banyak video-video iklan, video-video atau konten-konten yang tidak sesuai dengan tuntunan kita orang Islam. Minta juga kepada ayah dan bunda agar selalu mengawasi anandanya dalam bermedia sosial, ya, dalam berfotoria dan sebagainya. Harap diawasi dengan betul-betul diawasi. Kemudian sebagai seorang muslim, kita harus selalu waspada dari pengaruh perkembangan zaman. Juga harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Seorang anak muslim harus menjaga agamanya dengan melakukan hal-hal bermanfaat, dengan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu malayani. Ya. Di antara tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ya. Itu hadis Nabi. Kemudian yang kedua, ya, menghindari halawat, ya. Menghindari halawat. Apa itu halawat? Ya, yaitu berdua-duaan dengan orang lain, ya, yang bukan mahramnya. Ya, berhalawat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya berada di satu tempat yang tersembunyi dari pandangan orang. Ya, halawat merupakan bentuk ikhtila atau percampuran yang berbahaya. Ini menjadi kesempatan emas bagi setan untuk menyeret laki-laki dan perempuan kepada fasyah, ya, atau perbuatan keji seperti zina. Islam melarang halawat karena termasuk jalan yang mengantarkan seseorang mendekati zina. Ya, Allah melarang kita mendekati perbuatan zina. Ya, dalam surat Al-Isra disebutkan, ya, wala taqrabuz zina. Ya, itu ada ayatnya di halaman 22. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah sesekali seorang laki-laki menyepi berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama dengan seorang mahram. Ya. Ya, jadi kalau seandainya ada yang berdua-duaan atau dengan laki-laki ataupun dengan perempuan, kecuali itu adik kandungnya, abang kandungnya, maka itu haram. Kemudian 3, bersentuhan kulit atau bersalaman. Ya. Rasulullah SAW merupakan teladan utama kita. Tidak pernah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya, walaupun hanya sekali. Nah, jadi Ananda, kalau yang bukan mahram, maka
tak boleh bersentuhan tangan. Ya, apalagi sananya pegang-pegang dan sebagainya. Itu tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, jadi Anda kemudian sikap mulia, ya, sikap mulia yang perlu kita pelajari di sini, kita harus selalu menjaga aurat, ya, selalu berpenampilan Islami, tidak akan mengikuti dan menyerupai orang-orang kafir, kita tidak akan melihat gambar dan film yang tidak baik atau porno, ya. Kemudian yang kelima, kita tidak akan bersalaman dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, ya. Baik Ananda, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ustaz akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.